Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Kondisi politik periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin Guidet Demokrasi. Berbeda dengan sistem sebelumnya di mana kekuasaan terdistribusikan ke berbagai partai politik dan parlemen yang memiliki otoritas. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan mutlak otoriter. Fase ini dimulai dengan lahirnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang memuat ketentuan pokok sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS dan Dewan Agung sementara DPAS dalam waktu singkat. Demokrasi terpimpin yang awalnya bertujuan untuk stabilitas justru menyimpang menjadi pemerintahan otoriter dengan pemusatan kekuasaan di tangan presiden yang menyebabkan berbagai masalah dan berakhir dengan peristiwa G30 SPKI. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain yaitu: yang pertama, menafsirkan Pancasila secara terpisah dengan mengutamakan kepemimpinan tunggal yang menyimpang. Yang kedua, MPRS nomor 3 tahun 1965 menetapkan Presiden Soekarno untuk menjabat seumur hidup melebihi wewenang Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden. Yang keempat, konsep Pancasila berubah menjadi Nasakom, nasional, agama, komunis. Dan yang kelima, politik luar negeri condong ke belok timur, komunis. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin era Presiden Soekarno tahun 1959 sampai 1966 sangatlah buruk, bahkan merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain: 1. Kas negara kosong karena penerimaan rendah sementara pengeluaran tinggi. 2. Ekspor dan investasi merosot. 3. Cadangan devisa menipis. 4. Inflasi mencapai ratusan persen. Dan 5. Harga kebutuhan pokok mahal. Ketika masa demokrasi terpimpin, pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah ekonomi yang sudah terjadi sejak demokrasi parlementer. Kala itu, Presiden terjun secara langsung untuk mengatur perekonomian dalam sistem ekonomi terpimpin. Terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan dalam perkembangan kondisi ekonomi masa demokrasi terpimpin, antara lain: 1. Devaluasi mata uang pada 24 Agustus 1959, yaitu uang Rp1.000 menjadi Rp100 dan Rp500 menjadi Rp50. 2. Pembukuan simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. 3. Pembentukan Dewan Perancang Nasional Depernas untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional. 4. Deklarasi Ekonomi atau DEKON pada 28 Maret 1963 untuk menciptakan ekonomi nasional yang demokratis. Kondisi sosial budaya. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia tahun 1959 sampai 1966 adalah periode di mana politik sangat kuat dan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan polarisasi dan ketidakharmonisan masyarakatnya. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kondisi sosial budaya masa demokrasi terpimpin. Yang pertama,
gerakan kebudayaan. Pada masa ini, seni budaya digunakan untuk mendukung rezim. Program seni dan budaya seperti seniman dan pemuda mendorong kreativitas dan menonjolkan seni yang bertemakan politik, revolusi, dan kampanye ideologi. Yang kedua adalah adanya ketegangan sosial. Pada masa ini terjadi ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antara kaum komunis, Islam, dan nasionalis karena ideologi Nasakom yang mendominasi dan terkadang berujung pada konflik terbuka. 4. Peran media massa pada saat itu banyak digunakan untuk propaganda politik, demonstrasi besar-besaran, dan kampanye ideologi yang mendukung ideologi pemerintah. Sementara kebebasan pers dibatasi untuk menghindari kritik. Yang terakhir, perubahan sosial masyarakat mulai mengalami pergeseran nilai karena kemunculnya kesadaran politik yang lebih tinggi, terutama di kalangan pemuda.